Salah satu penyebab kemunduran agama di Indonesia pada khususnya adalah karena hilang basis rasionalitas, hilang basis pengetahuan bahwa agama itu melarang orang melakukan sesuatu kalau dia tidak mengetahui tentang sesuatu itu. Nah, berbahayanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat kesempatan ini saya mencoba merefleksikan tentang mata kuliah saya tentang epistemologi hikmah mutaliyah. Tapi saya mencoba mengkolaborasikan dengan pemikir-pemikir Islam Indonesia yang kemudian kita melihat bagaimana sih budaya Islam Indonesia kita. Siapa sih Islam yang sebenarnya dan siapa sih Indonesia? Nah, dalam hal ini ketika kita melihat bahwa Gus Dur mencoba menjelaskan bahwa budaya Indonesia itu mestinya harus dikembalikan kepada masyarakat. Alasannya kenapa? Alasannya karena persoalan yang pertama adalah ketika agama itu cenderung dikelola oleh siklus negara atau pemerintahan, justru masyarakat itu akan hilang tradisi keagamaan dan kebudayaannya. Karena tentu Islam sendiri atau agama sendiri itu datang ke dalam tubuh kebudayaan Indonesia itu mencoba memperkuat kebudayaan, sehingga jangan sampai agama dan budaya itu menjadi dualitas. Mestinya agama sendiri dengan kebudayaan itu suatu hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Nah, karena setiap negara itu memiliki ciri keagamaan sesuai dengan kebudayaannya, maka menurut Gus Dur itu justru agama tidak boleh dikelola oleh negara, sehingga masyarakat harus mengetahui apa kebudayaannya dan apa tradisinya dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga berkaitan dengan Kuntojoyo menjelaskan tentang apa kebudayaan Islam Indonesia itu dengan menggunakan dua pendekatan. Persoalan yang pertama adalah persoalan mistisisme. Mistisisme ini yang akan saya relevansikan dengan yang dimaksud dengan epistemologi hikmah mutaliyah. Epistemologi hikmah mutaliyah ini mencoba meletakkan persoalan mistisisme dan rasionalisasi atau rasionalitas atas mistisisme itu tidak boleh dihilangkan. Jadi mistis yang dikenal itu harus memiliki basis rasionalitas. Ada keterlibatan pengetahuan, keterlibatan akal di sana untuk bagaimana memverifikasi persoalan-persoalan mistis. Tentu mistisisme sendiri itu adalah puncak daripada pencapaian-pencapaian seseorang dalam beragama. Tapi jangan sampai hilang basis moralitasnya. Nah, di situ persoalan hubungan antara filsafat hikmah mutaliyah atau epistemologi hikmah mutaliyah dengan persoalan-persoalan mistisisme. Berkaitan dengan simbol, Indonesia sendiri itu hilang nalar epistemologinya dalam melihat suatu simbol. Menurut Kuntojoyo kan kita melihat bahwa harusnya simbol itu dipertahankan karena memang ada nilai. Jangan sampai kita melepaskan simbol kemudian membuat simbol tadi itu menjadi sakralisasi simbol, sehingga semua orang berdebat itu hanya persoalan simbol, bukan nilai di balik simbol itu yang menjadi pendekatan untuk memahami agama dan lain sebagainya. Nah, ketika pertanyaannya bahwa di manakah relevansi antara epistemologi hikmah mutaliyah dengan kebudayaan Indonesia, ya tentu epistemologi hikmah mutaliyah menawarkan gagasan epistemologi yang berbasis atas pengetahuan rasional. Artinya bahwa pengetahuan rasional itu memiliki basis keterlibatan akal
sesuatu yang tidak masuk akal, kemudian coba untuk diungkap agar supaya seseorang tidak hanya menerima informasi-informasi keagamaan itu tidak hanya pada ranah doktrinal dan lain sebagainya, sehingga dibutuhlah wawasan epistemologi, pengetahuan di situ, sehingga kita tidak mengalami kemunduran. Salah satu penyebab kemunduran agama di Indonesia pada khususnya adalah karena hilang basis rasionalitas, hilang basis pengetahuan, sehingga orang melihat agama hanya sebatas sehingga yang kemudian dikatakan Karl Marx bahwa agama adalah candu dan lain sebagainya. Kenapa membuat kita candu? Karena memang kita telah melepas sisi keagamaan, sisi rasionalitasnya. Harusnya itu tidak boleh dilepas sehingga antara tindakan dan pengetahuan itu selaras. Sehingga kita bisa bilang bahwa agama itu melarang orang melakukan sesuatu kalau dia tidak mengetahui tentang sesuatu itu. Nah, berbahayanya itu. Ya, mungkin demikian yang bisa saya jelaskan tentang relasi antara epistemologi hikmah muta'aliyah dengan kebudayaan keberagaman Indonesia kita.